Dan hari ini saya berdoa biar kiranya sepanjang 1 tahun kerinduan dari gereja dan juga dari gembala adalah bagaimana kita mengalami shifting and succeeding. Bagaimana kita bisa bergeser dan kemudian kita berhasil. Saudara, dalam hidup ini kita harus melihat kenyataan ada banyak hal yang terjadi, pergeseran di sana sini, dan seringkali ya kita tidak sadar bahwa kita akhirnya makin lama bukan makin fokus kepada apa yang Tuhan mau, tapi kita malah bergeser ya dari apa yang Tuhan ingin kita fokuskan dalam hidup ini. Saya berdoa agar setiap saudara ingat, Tuhan merindukan setiap jemaat di tempat ini, engkau menjadi pemimpin yang dipanggil dan diurapi oleh Tuhan. Ada amin? Ya, tidak ada orang yang hanya sekedar duduk di bangku gereja tanpa melakukan apapun. Saudara mesti percaya bahwa engkau adalah imamat yang rajani, ya, dan engkau dipilih oleh Tuhan untuk menghadirkan Kristus dimanapun kau berada. Baik di keluargamu, baik di pekerjaanmu, baik di gereja dan dimanapun engkau berada. Dan saya berdoa biar kiranya secara khusus dalam 2 bulan ini kita mau belajar bagaimana membangun kerohanian kita. Sebagai seorang pemimpin, sebagai jemaat, kita berfokus bagaimana Kristus mau kita senantiasa hidup kita bergantung dan mengandalkan Dia. Ada amin saudara? Dan salah satu yang saya rindukan supaya kita semua bisa benar-benar melihat apa yang Tuhan mau kita alami dalam proses perjalanan kita bersama dengan Kristus. Saya berikan tema khotbah saya pada hari ini yaitu bagaimana kita semua mengalami satu shifting, satu pertumbuhan di dalam iman perjalanan kita bersama dengan Kristus. Kenapa saya menggunakan tema faith calibration? Kata kalibrasi mungkin tidak terlalu umum, tapi mungkin juga ada yang sudah tahu karena arti dari kalibrasi adalah sebuah proses untuk meluruskan kembali apa yang sudah melenceng. Hari-hari ini ada banyak berita, ada banyak pesan, ada banyak hal yang kita alami, tapi mungkin kita mulai terombang-ambing. Kita mungkin gak fokus lagi, tapi hari ini lewat calibration atau kalibrasi, maka kita akan disesuaikan kembali, di-shifting kembali, supaya kita mengalami benar-benar bagaimana kita berjalan dalam fokus dan rencana Tuhan itu. Saudara, saya rindu untuk kita semua hari ini juga mengalami kalibrasi iman kita. Jangan sampai iman kita sudah melenceng, jangan sampai iman kita salah, jangan sampai iman kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan merencanakan iman yang sesuai dan iman yang hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa agar jemaat di Gereja Kemuliaan Sion saudara akan mengalami perjalanan dari satu iman kepada iman yang lain sampai iman kita disempurnakan di dalam Kristus. Ada amin? Oke, 2 Timotius Lukas 18 ayat yang ke-8 ya, di dalam terjemahan baru, mengapa topik iman salah satu hal yang cukup penting untuk kita pelajari. Karena dikatakan demikian. Yesus berkata kepada kita semua, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia datang," termasuk di saat dia mengucapkan itu, termasuk satu hari waktu dia akan datang kedua kali. Pertanyaannya kepada saudara dan saya, adakah Tuhan mendapati iman di bumi ini? Saya berdoa supaya waktu kedatangan Yesus nanti, yang dia cari dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengikut dia adalah, adakah iman di bumi ini? Masih adakah iman yang benar, iman yang sesungguhnya dalam kehidupanmu mengiring dia? Saudara, kalau kita belajar ini, saya mau mengajak kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5-6, di dalam salah satu terjemahan yang disebut dengan AMD. Apa itu AMD? Alkitab mudah dibaca. Karena saya lihat dari wajah saudara, kadang-kadang agak sulit membaca. Ya, ada ASB, Alkitab sulit dibaca. Kalau memang mau tidur biasanya cepat untuk membaca yang sulit dibaca. Karena kalau sudah tidak mengerti biasanya ngantuk lalu tidur saudara. Nah, terjemahan Alkitab cukup banyak dan banyak versinya. Dan semua itu saling melengkapi. Saudara bisa mendapatkan firman Allah yang yang hidup, FAYH, bahasa Indonesia masa kini. Kemudian apa lagi? Terjemahan sederhana Indonesia. Dan ada banyak terjemahan-terjemahan termasuk terjemahan baru versi 2.
Ya, saudara-saudara juga bisa dapatkan. Nah, di dalam Alkitab mudah dibaca, kita akan menemukan sebuah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Siapakah Timotius? Anak rohani dari Rasul Paulus. Dia adalah orang percaya, orang yang dididik oleh Rasul Paulus. Dan Timotius juga adalah gambaran saudara dan saya, di mana kita menerima pesan yang sama. Kalau kita setuju, kita adalah Timotius juga di akhir zaman. Saya mau ajak kita baca bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Aku ingat imanmu yang benar. Iman yang seperti itu pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku tahu bahwa engkau juga memiliki iman yang sama. Itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu yang memberikannya ketika aku menumpangkan tanganku atasmu. Ada 3 kata atau kalimat yang saya sengaja garis bawahi, yang saya berikan warna kuning, kata iman yang benar. Kalau bicara tentang iman yang benar, berarti pada masa itu termasuk hari ini ada iman yang salah. Saudara, hari-hari ini kita mesti belajar mana iman yang benar dan mana iman yang salah. Kemudian bukan hanya itu, kalau kita sudah memiliki iman yang benar, pesan kepada orang tua di tempat ini adalah kalau hidupmu, neneknya sudah percaya kepada Yesus, punya iman yang benar, anaknya punya iman yang benar kepada Yesus. Tetapi apakah anak-anak kita, termasuk yang ada di sekolah minggu, termasuk yang ada di gereja anak, termasuk generasi di bawah kita, pertanyaannya apakah anak kita juga memiliki iman yang sama? Itu juga pertanyaan. Tantangan keluarga-keluarga seperti kami, saya bersama istri punya 3 anak. Salah satu pergumulan dari termasuk hamba Tuhan, bagaimana membawa anak mereka punya pengalaman iman dalam hidup mereka. Saudara, ini adalah tantangan yang kita akan terus kita hadapi. Kemudian ternyata yang ketiga dikatakan ada peran Rasul Paulus menumpangkan tangan. Apa hubungan menumpangkan tangan dengan perjalanan iman dalam hidup kita? Nah, hari ini kita mau belajar di dalamnya. Saya mau menyampaikan hal yang pertama tentang iman yang benar versus iman yang salah. Iman yang salah seperti apa? Kita bisa tahu yang salah dan kita harus tahu juga iman yang benar. Iman yang salah ada di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sama pesan kepada Timotius juga dikatakan demikian. Tetapi Timotius, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kata beribadah di sini sudah mesti pahami di dalam Alkitab, kata beribadah selalu referensinya bukan ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu atau ibadah korporat secara bersama hanya dituliskan 1 kali di dalam Ibrani 10, 24, 25. Janganlah meninggalkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Coba lihat sebelahnya, jangan biasa meninggalkan pertemuan ibadah hari Minggu. Ternyata penting juga ya. Termasuk juga saya mendorong buat kita yang online. Mari hari ini kita mau datang onsite karena kita tidak bisa menggantikan pertemuan ibadah korporat hanya lewat online. Kecuali karena apa? Karena saudara pergi keluar kota atau saudara ada kesibukan, saudara karena ada mungkin sakit dan lain sebagainya. Tapi betapa indahnya kita sebagai saudara seiman, kita perlu ibadah onsite. Ada amin saudara? Hubungan yang real baru bisa terasa waktu kita bersalaman tangan, bersentuhan, berpelukan atau kita lakukan sesuatu. Dan saya berdoa agar kita jangan meninggalkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang saat itu karena COVID mungkin juga waktu itu ya. Tapi mungkin kita nggak tahu kisahnya. Nah, saudara, tapi bicara ibadah yang dimaksud adalah dalam Alkitab. Saudara temukan dalam Roma pasal 12, 1 Petrus, Yakobus. Saudara akan temukan rata-rata kata ibadah yang dimaksud adalah bicara tentang hidup kita. Jadi latihlah dirimu beribadah. Artinya latihlah dirimu, latihlah hidupmu. Seperti Roma 12 bilang, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam salah satu lagi pernyataan, itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang murni apa? Ibadah yang murni adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Sambil menjaga dirimu, jangan sampai engkau mengalami saudara, terbawa dengan hawa nafsu yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita mau belajar, sebenarnya prinsip beribadah menurut ayat ini, latihlah dirimu beribadah, itu sebenarnya adalah latihlah hidupmu terus menerus. Supaya jangan hidup dengan tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Apa maksudnya? Saya sebut
Orang jenis pertama ini, dia sudah percaya sama Tuhan, dia punya iman, tapi imannya masih tercampur dengan dongeng-dongeng nenek tua, masih tercampur dengan tahayul-tahayul. Ngerti tahayul? Apalagi di Indonesia. Indonesia banyak tahayul-tahayul. Ada banyak orang yang pindah dari sebelumnya sembahyang, kemudian berpindah jadi orang Kristen, tapi sebenarnya perilakunya masih sembahyang. Nah, kira-kira begitu. Bisa mengerti yang saya maksud? Jadi kalau saudara misalnya ada di dalam gereja misalnya, kalau kasih persembahan kayaknya seolah-olah dia marah kalau kita kasih sedikit. Dia senang kalau kita kasih banyak. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan transaksional. Tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah sebenarnya hubungan apa? Hubungan kasih. Hubungan yang memberi hati. Bukan karena melihat apa yang di depan mata. Maka hari ini kalau saudara hari ini ingin mendukung lantai 4, buat ruangan yang akan diperbesar, berikan yang terbaik dari hatimu. Ada amin? Bukan dari berapa banyaknya. Tapi tentunya saya percaya orang memberi dari hati pasti dia akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara kalau perhatikan baik-baik. Di dalam perjalanan kita, jangan-jangan ini gambaran generasi yang sudah agak lebih berusia. Ya, percaya Yesusnya di saat usia mungkin sudah 50-an, ada 60-an. Nah, dia percaya sama Tuhan, punya iman sama Tuhan, tapi masih kombinasi tambahan. Iman plus. Plus apa? Plus masih percaya tahayul-tahayul sama dongeng nenek-nenek tua. Maksudnya apa? Saya sebut, iman jenis pertama ini adalah iman yang abstrak. Iman yang mistik. Ya, coba Belis tadi perlihatkan. Nah, iman yang abstrak faith. Imannya nggak jelas, imannya masih kombinasi sama dongeng-dongeng dan tahayul. Maksudnya apa? Saya berikan contoh. Sudah percaya sama Yesus, tapi masih percaya dengan ramalan-ramalan. Nah ini, ya kan, yang ketawa ada pengalaman saudara. Yang diam ternyata lebih pengalaman lagi. Ya ini kan, udah percaya Yesus, tapi masih percaya kata orang pinter. Pandangan orang-orang yang apa saudara, ya tukang ramal-meramal. Ya kan, masih percaya sama horoskop. Kamu bintang apa? Saya bintang kejora. Ya, daripada kita pakai bintang yang kita sebut ya, kasih percaya hal yang mistik seperti itu. Ya, kemudian apalagi masih percaya sio. Kamu sio apa? Sio meong. Saya sio guguk. Ya kan? Saudara masih percaya. Nah, yang lebih repot lagi, masih percaya dengan apa? Satu hari saya masih ingat banget, zaman yang dulu makan, saya masih ingat di salah satu Chinese restoran kita buka namanya Fortune Cookies. Masih ingat Fortune Cookies? Wih, pas buka, dapat jodoh minggu depan. Wih, langsung kayaknya bener ini. Ya kan? Atau mungkin kita Fortune Cookiesnya pas buka, kamu punya masa depan minggu depan, dapat keberuntungan. Wih, langsung. Bener gak? Kita kadang-kadang kan ada kepercayaan begitu kan. Kadang-kadang ada yang lebih repot lagi. Pakai baju tertentu. Kalau nanti kamu duduk di tempat ini, kamu duduk di tempat tertentu, pasti ada sesuatu. Nah itu heran loh Pak. Di gereja ya saya perhatikan, tapi karena di sini ada aplikasi ya. Ya tapi di gereja yang mungkin tanpa aplikasi, saya heran ya. Gereja, jemaat duduknya bisa di tempat yang sama terus loh. Gak ada sertifikat, tapi kursinya dia terus, kita udah tahu tuh. Dia duduknya di sono terus tuh. Itu loh Pak, heran juga. Saya gak tahu kalau aplikasi bisa bebas gak tuh? Ada nomor, gak bisa ya, jadi harus pisah-pisah ya? Pisah. Jadi gak boleh di tempat duduk yang sama, tergantung dari nomor yang dia dapat. Itu luar biasa. Ini gereja berarti bagus nih, gak kasih sertifikat buat saudara. Ya tadi di gereja di tempat saya di Abal of Greenville, mereka kayak ada tek-tekannya loh. Ya kayak kalau udah duduk itu kayaknya, pokoknya tiap minggu kalau kita lihat khotbah, dia pasti di sisi kiri, ada di sisi kanan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang konsisten telat. Nah itu, konsisten banget. Gereja mau mulai jam berapapun dia pasti konsisten telat. Nah itu jemaat yang setia dengan terlambat katanya ya. Oke, nah jadi saudara ternyata imannya masih kecampur-campur. Masih percaya apa? Hari baik, ya toh? Masih kecampur-campur, mau merit, mau menikah, harus ini itu. Saudara, saya tidak against dengan sifat yang kalau kita bilang kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya baik buat kita. Ya, maksudnya ya namanya kita mencari hari ya kan di mana kita bisa kumpul ketemu semuanya, yaitu
kita juga setuju ya. Tapi bukan berarti bahwa kita harus melihat sesuatu hari yang terbaik, oh hanya hari ini. Karena firman Tuhan bilang semua hari baik adanya. Ada amin? Tapi coba kontraktor ayo. Ada nggak mulai hari, misal dari Jawa, hari Selasa? Kan nggak boleh kan? Itu tuh. Ya, jadi udah masih percaya tapi masih juga percaya. Nah ini namanya iman kombinasi. Kombinasi sama yang mistik. Ya apalagi suruh berada dalam gereja yang agak sedikit, wah ya kan yang mistik-mistik ya ada gambar ini gambar itu. Oke, kita nggak bahas lebih lanjut, tapi intinya tanpa sadar iman kita bercampur jadi sinkretis. Ya kan bercampur jadi kita masih percaya mistik dan tahayul-tahayul. Saudara hari ini khusus orang-orang tua mungkin di masa lalu kita masih punya banyak kepercayaan itu. Tapi mulai hari ini kita mau punya iman yang benar. Ada amin saudara? Jangan hidup dalam iman yang mistik, dongeng tahayul, nenek-nenek tua, kisah-kisah yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Mistik kan? Dongeng nenek tua kan nggak tahu benar nggak benernya. Tapi kurang lebih ya seperti itu. Nah saudara saya yakin khusus di ibadah 10.30 kalau banyak keluarga muda mereka akan bilang, oh Kak Seno saya mah udah nggak percaya. Tapi hati-hati jangan-jangan kita model yang kedua. Coba kita lihat model kedua. Matius 15 ayat 8 sampai yang ke-9. Dikatakan demikian. Yesus bilang, bangsa ini dikatakan apa? Memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah iman yang kedua, saudara dia gak punya iman yang abstrak. Dia gak percaya lagi. Nggak logik, dia gak percaya nggak logik. Dia percaya yang sangat logik. Nah ini kalau sudah masuk ke tahap yang kedua adalah saya sebut dengan ceremonial faith. Apa ceremonial faith? Iman seremoni, iman liturgi. Contohnya begini. Mau menikah di GKS, syaratnya gimana? Pemberkatan nikah. Benar gak? Ya kan? Terus kalau mau diberkati pernikahan, syaratnya gimana? Dua-duanya udah dibaptis belum? Kalau salah satu belum dibaptis, nggak bisa diberkati pernikahan. Makanya salah satu pasangan, ya sudahlah, pokoknya ikut aja. Nah ini ceremonial faith. Lama-lama kita melakukan apapun di dalam gereja karena perintah. Perintah apa? Perintah gereja, tambah sadar loh. Perintah pemimpin, perintah manusia. Tapi kita nggak mengerti kenapa kita mesti lakukan itu. Kenapa saudara mesti diberkati pernikahan? Supaya syahdu, supaya kusuk. Supaya ada kayak apa Tuhan benar-benar kayak mengurapi, ya memang pasti benar. Tapi sebenarnya pemberkatan nikah adalah sebuah gambaran yang kita mau bawa di hadapan Tuhan. Bahwa pernikahan kita mau serahkan kepada Tuhan. Sebenarnya itu prinsipnya. Bukan soal harus diberkatinya dan sebagainya. Tapi tentunya kita tahu ada berkat di dalam pernikahan di dalam Kristus. Ada amin? Nah saudara, iman yang jenis kedua ini iman perintah manusia yang disebut dengan apa? Yang tadi seremoni, liturgi, kebiasaan, tradisi gereja. Ya seperti apa? Penyerahan anak. Kenapa mesti penyerahan anak? Ya kita penyerahan anak kan memang harus dong. Ya kan? Tapi saudara gak mengerti sebenarnya apa tanggung jawabmu. Ingat loh, penyerahan anak itu bukan terus kamu serahin suruh Tuhan yang urus. Bukan. Anak itu, ingat loh, milik pusaka Tuhan. Saya mau beritahu, anak adalah milik pusakanya Tuhan bukan kita. Jadi dia memberi kepercayaan kepada kita untuk menjaga milik pusaka itu. Maka hari ini saudara kalau kita mengerti kenapa kita mendedikasikan anak kita, penyerahan anak. Itu kita menandakan Tuhan terima kasih untuk titipan Tuhan. Kepercayaan Tuhan buat saya untuk mendidik anak ini. Dan saya bersyukur saya dipercayakan milik pusaka Tuhan. Luar biasa. Kemudian apa lagi? Ya, ada banyak kadang-kadang tradisi yang kita lakukan. Ya, contohnya Kristen napas. Napas itu apa? Munculnya saat Natal dan Paskah. Lihat deh, seluruh orang Kristen banyak banget mulai muncul. Kapal selam mulai bermunculan di saat Natal dan Paskah. Kenapa? Karena mereka percaya ada tradisi. Di kota tertentu, di suku tertentu kalau Natal kayaknya afdol. Kumpul, merayakan ada pohon Natal, ada Yesus yang di palungan. Dan itu menjadi satu kebiasaan tradisi terus. Jadi sesuatu yang dirayakan tapi tanpa pengertian. Saudara hari ini saya berdoa, jangan sampai generasi kita hari ini. Kita sudah gak percaya yang mistik, tapi ternyata kita masih hidup dalam tradisi-tradisi manusia, cara-cara manusia. Perintah melulu hanya dari gereja. Bukan berarti gak perlu perintah, gak perlu aturan gereja, itu perlu. Tapi kita harus mengerti kenapa kita melakukan itu. Itu yang lebih penting. Ada amin? Hari ini saya berdoa jemaat GKS.
kemuliaan Sion hari ini, engkau akan menjadi jemaat. Bukan hidup dalam iman yang mistik, bukan hidup dalam iman yang seremoni, tapi engkau mau hidup dalam iman yang benar. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Nah, iman yang benar itu seperti apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Temukan kata iman di Ibrani 11 dari awal sampai akhir, semua berkaitan dengan kata iman. Saudara, saya menyimpulkan iman Ibrani 11 ayat yang ke-6 adalah iman yang benar. Kata barang siapa yang berpaling kepada Allah dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah closer to God, mendekat kepada Tuhan. Saudara, inilah yang disebut dengan personal faith. Iman yang personal. Iman yang benar itu harus imannya pribadi. Engkau terima Yesus bukan karena papa mamamu gembala di gereja. Engkau menerima Yesus secara pribadi bukan karena orang tuamu tiap minggu ada di gereja. Engkau menerima Yesus dalam perjalananmu bukan karena lingkunganmu banyak orang Kristen. Bukan. Tapi karena engkau punya pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Ada amin. Saya secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 39 tahun yang lalu. Udah lama banget. Dan saya tahu ada di antara saudara yang mungkin 30 tahun, ada yang mungkin bahkan lebih lama dari saya, sudah 45 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada yang masih baru 5 tahun. Tapi itulah iman yang benar. Iman yang benar adalah iman kita secara pribadi bersama Kristus. Punyai pengalaman dengan Dia. Itulah bentuk faith calibration. Bagaimana imanmu yang benar mulai bergeser secara perlahan karena iman yang mistik. Mulai bergeser lagi karena iman yang seremoni. Tapi hari ini kembalilah kepada iman yang sebenarnya. Yaitu iman pengalaman personal dengan Kristus. Ada amin. Hari ini saudara datang di gereja melayani Tuhan bukan karena tugas. Tapi karena kecintaan saudara sama Tuhan. Dan saya berdoa biar kiranya kita semua mengalami apa yang disebut dengan iman yang benar. Punya dua ciri. Ciri yang pertama saudara temukan dalam Markus 9 ayat 21. Sampai 24 saya bacakan. Ini adalah peristiwa orang tua dengan anak yang sakit epilepsi. Ya, atau sakit ayan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama anakmu mengalami sakit ayan, epilepsi? Jawab orang tua anaknya sejak masa kecilnya. Jadi ada penyakit genetik yang dialami. Namun yang repotnya ada roh jahat yang menungganginya. Jadi saudara harus tahu mana penyakit yang ada roh jahat dan mana penyakit yang tidak ada roh jahat. Ini ada roh jahat. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Berarti ada roh jahat. Sebab itu jika Tuhan engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, saudara, lalu Yesus berkata demikian. Apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus apa? Katamu jika engkau dapat, maksudnya mempertanyakan Yesus. Yesus bilang begini, mari kita baca sama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Ada amin? Orang percaya itu orang beriman. Enggak ada yang mustahil. Berapa banyak saudara orang beriman? Engkau orang percaya, hari ini saudara, apa yang kau akan hadapi? Kalau engkau menghadapi kemustahilan, engkau menghadapi tantangan, percayalah, tidak ada yang mustahil. Ada amin? Bukan berarti Tuhan langsung kasih semua jawaban, bukan. Tapi maksudnya ini adalah bagian yang kita harus alami. Kalau saudara orang beriman, saudara akan mengalami banyak kemustahilan, tapi percayalah, tidak ada yang mustahil buat kehidupan kita. Segera ayah anak itu, apa saudara? Berteriak. Yuk sama-sama kita teriak. Teriaknya apa? Aku percaya. Ini seperti lagu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Wah bagus ya, saya senang dengan lagu ini. Ya, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Aku percaya. Nah tapi repotnya ada yang kedua. Mirip dengan kita. Coba lihat sebelahnya, agak mirip nih kelihatannya. Kenapa? Karena ada kata kedua, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, konslet. Banyak orang Kristen imannya konslet. Satu sisi percaya, sisi yang lain tidak percaya. Kata-kata kalau dia di gereja percaya, tapi realita waktu di luar gereja nggak percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Bingung nggak? Ya, jadi sebenarnya orang
ayah dari anak ini percaya atau tidak percaya? Sebenarnya dia percaya, tapi ragu. Kenapa? Karena pengalaman imannya tidak bertumbuh. Saudara, hari ini saya mau ajak kita lihat sebuah pernyataan dalam Lukas 17, coba kita lihat ayat yang kelima berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa katanya? Tambahkanlah iman kami. Jadi ternyata dia sudah punya pengalaman iman bersama dengan Yesus, tapi belum bertumbuh. Maka saudara, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua, ayo kita mau memiliki kehidupan iman yang disebut proses pertumbuhan terus menerus, ya. Jadi iman yang personal, faith calibration itu dia harus bertumbuh terus menerus. Seperti apa? Gambaran dari tanaman ini. Tanamannya masih 1 daun, 2 daun, 3 daun dan seterusnya, banyak daunnya. Maka saudara bisa mendapatkan sebuah pernyataan, iman itu ternyata bisa bertumbuh. Imannya sudah komplit, benihnya sudah komplit, sempurna. Tapi harus bertumbuh. Caranya gimana? Caranya menghadapi berbagai masalah, pergumulan, persoalan, itu tanda imanmu semakin bertumbuh. Ada amin? Justru ikut Tuhan, kalau saudara belajar di dalam Alkitab, pikul salib, menyangkal diri. Ya, itu sebenarnya dijanjikan Tuhan kalau mau jadi murid Yesus. Ikut Yesus, ada tantangan-tantangan yang kau hadapi. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kecil sekali. Tapi kalau engkau bertumbuh terus, engkau juga akan bisa mendapati sebuah pernyataan dari seorang yang bernama Yesus kepada perwira ini. Dia bilang begini, kalau aku melihat perwira ini berkata, Tuhan perintahkan aku, apa yang kamu ngomong saya akan sampaikan ke anakku. Yesus bilang, aku tidak pernah mendapati iman sebesar perwira ini. Berarti iman bisa yang kecil menjadi besar. Terus ada kata apa lagi? Kurang iman menjadi penuh iman. Bahkan ada kata lagi, ditambahkan imannya. Iman tanpa perbuatan mati, tapi ada iman yang hidup. Hari ini saya berdoa agar setiap kita mengalami pertumbuhan iman yang terus menerus. Ada amin? Jangan berhenti untuk bertumbuh dalam iman. Berapa banyak siap untuk bertumbuh dalam imanmu? Siap saudara? Puji Tuhan, selamat menghadapi banyak tantangan dalam hidupmu. Ada amin? Nggak bisa. Saudara, tanda engkau menghadapi tantangan, tandanya juga artinya engkau akan terus bertumbuh dalam Kristus. Amin? Nah, lalu nggak cukup sampai di sana. Proses iman secara personal punya kaitan dengan proses perjalanan sampai ujung. Sampai ujung. Ya, ini yang saya sebut faith calibration. Kalau saudara membawa satu proses kalibrasi imanmu, diproses supaya nggak melenceng. Engkau harus mengizinkan imanmu bukannya bertumbuh, tapi melakukan satu proses journey of faith until the end. Sampai akhir. Sampai akhir. Maksudnya apa? Maksudnya sama seperti hari ini ada gambar yang ada di sebelah kiri saudara. Sebelah kiri atau kanan ya. Sebelah kanan saudara. Bagaimana? Ya, ada gambar orang yang sedang menenteng, membawa orang di atasnya. Di dalam perjalanan mereka meniti di atas tali yang tipis. Saudara, ini adalah gambar dari seorang yang bernama Charles Blondin. Nanti saudara googling aja namanya. Charles Blondin hidup di zaman itu abad 19 kalau saya tidak salah. Keturunan demi keturunan dia punya keahlian berakrobat meniti tali di atas tali yang tipis, di atas jurang atau di atas air terjun. Dan salah satu yang menjadi kisah dalam sejarah yang paling dicatat saat itu, karena ini adalah kisah nyata, yaitu perjalanan meniti di atas tali yang tipis, yaitu di air terjun Niagara. Yang belum pernah ke Niagara aja yang ada di Dufan. Yang sudah pernah pergi ke Niagara, ya puji Tuhan. Itu menghubungkan air terjun, menghubungkan Amerika dengan Kanada, dan Kanada dengan Amerika. Dan ini adalah kisah nyata bagaimana dia juga membopong orang di atasnya. Dan hari ini saya mau kasih ilustrasi supaya ada ilustrasi supaya kita bisa mengerti pengertian apa yang kita sedang jalani dalam perjalanan iman kita. Coba kita lihat. Di dalam perjalanan kita, ya, saudara akan temukan ya ternyata Charles Blondin bukan hanya ada di Amerika, ternyata juga ada di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Wow, mari saya undang Blondin dari GKS Light to the Nation. Oke, silakan Pak, ayo dengan cepat. Ya, oke. Ternyata Blondin sudah hadir di tengah-tengah kita berwarna biru seperti saya, saudara. Berikan tepuk tangan. Wow, ya. Silakan, Blondinnya ada di sini. Nama Bapak siapa?
Pak Acan. Oke, Pak Acan Blondin. Ya. Oke, silakan Pak Acan Blondin. Ini Pak Acan yang full gospel ya. Oh ya, ini senior full gospel nih berarti saudara. Ya, boleh agak di sini Pak Acan. Ya, boleh pegang. Nggak ada temannya Pak Yohandi ya. Oh ada juga ya, oke. Nah saudara, ini perjalanan. Ya, dari Pak Acan dia akan berjalan, Pak Acan Blondin dia akan jalan dari Amerika ke Kanada di atas air terjun Niagara. Saudara, saya sebagai MC akan berkata, oke, saudara percaya Pak Acan Blondin akan bisa menyeberang dari Amerika ke Kanada? Ya hanya sayap sebelah sini saja yang bisa. Oh dia bisa, pasti bisa. Yang lain masih agak ragu-ragu. Tapi tolong Pak Acan boleh tunjukkan kemampuan Bapak menyeberang dari Amerika ke Kanada Pak. Dengan penuh kesungguhan. Ya jangan tertawa Pak karena ini menegangkan sekali. Ya perjalanan luar biasa. Silakan Pak boleh berjalan dengan hati-hati dari Amerika ke Kanada. Semua penonton berikan tepuk tangan yang terbaik. Wah luar biasa. Sampai gemeter saudara kita bisa lihat. Ini kelihatan cocok untuk drama Natal di akhir tahun nanti saudara ya. Oke dia terus berjalan ada angin bertiup Pak. Wah. Dari samping depan Pak. Dari depan Pak angin tiup. Oh kalau di depan Pak Bapak mesti ke belakang. Kalau dari angin dari belakang Bapak depan. Kalau angin yang keliling Pak. Itu angin ribut saudara ya. Terus kemudian Pak Acan Blondin sampai juga di Kanada. Berikan tepuk tangan. Percaya nggak dia bisa bolak-balik lagi? Pasti percaya, nggak usah diulang lah kita percaya banget. Saudara kita orang Kristen terkadang percaya belakangan, lihat dulu baru percaya. Harusnya percaya kemudian melihat. Tapi orang Kristen suka seperti Thomas, melihat dulu baru percaya. Semua penonton bilang, kita percaya Pak Acan Blondin bisa pasti. Tapi hari ini MC bilang, oke kalau saudara percaya berapa banyak yang hari ini juga bilang, saudara mau ikut Pak Acan Blondin naik di atas bahunya, kemudian nyebrang di atas air terjun Niagara. Semua penonton. Ini khusus Pak Acan Blondin aja. Kalau saya tidak. Benar? Saudara sering kali kita bilang, itu pengalaman dia. Kalau gua mah enggak. Saudara perjalanan bersama Tuhan, semuanya tuh mirip-mirip. Cuma beda masalah aja. Benar gak? Ya, tapi ternyata tiba-tiba ada muncul seorang dari GKS. Like to the Nation juga ternyata ada mau bersedia naik di atas bahunya Pak Acan Blondin. Silakan, saya undang, boleh maju ke depan. Wah ini anak mudanya benar-benar, ini anak ya Pak ya? Oh benar-benar. Wah ini dia nih, no play nih saudara ya. Oke silakan, namanya siapa Pak? Justin Blondin. Wah silakan Pak. Tiba-tiba ada seorang anak, berani banget dia. Ya, tapi jangan kamu gendongan sama papa. Nanti pulang dari sini papa ngurut-ngurut ya, bisa keseleo ya. Oke, hari ini ya MC bilang ternyata ya nggak ada yang tahu kan ini persis ini karena anak aja ya, tapi memang baju biru juga nih. Nah, jadi hari ini coba nyebrang bersama dengan ya Bapak Acan Blondin dari Kanada ke Amerika kembali. Mari kita saksikan kemampuan mereka untuk menyeberang di atas air terjun Niagara. Silakan Pak. Wah, ini luar biasa sekali. Ikutin yang di depan. Kalau goyang ke kanan, kalau ke kiri. Ya, angin bertiup kencang Pak dari depan. Ya, mundur. Dari belakang. Ya, dari samping. Dari kiri. Coba angin bertiup. Anginnya, wah langsung saudara. Rambutnya nggak ada ya saudara ya. Oke, terus dia berjalan saudara. Perjalanan yang sangat menegangkan, luar biasa. Wah ini anaknya juga cocok nih saudara ya. Ya sudah ahli nih seperti bapaknya. Oke, ternyata saudara-saudara mereka sampai juga di Amerika. Nah pertanyaan begini, kalau ditanya kenapa ya kok anak ini mau? Ada kata dia anaknya, terus kenapa kok mau? Jawabannya apa? Percaya. Karena percaya. Kenapa percaya? Karena sudah latihan terus sama papanya tiap hari. Jadi dia bilang, saya udah latihan sama papa saya. Bolak-balik air terjun Niagara. Bukan hanya di saat pertunjukan. Saudara luar biasa. Sekalipun dia bukan anaknya, tapi dia tetap percaya sama pelatihnya. Karena dia yang melatih dia setiap hari. Saudara masih ingat dengan sebuah pernyataan di dalam Ibrani 12. Coba kita lihat ya, sambil tetap dulu Pak. Ibrani 12, ya dibilang apa? Coba kita lihat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa?
kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi ternyata saudara, kenapa ya siapa tadi namanya? Justin Blondin, kamu tetap pegang ya. Siapakah Blondin ini? Kalau dalam ilustrasi ini menggambarkan dialah Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia yang sudah menyeberang lebih dulu, betul? Dia sudah menyeberang mana? Melalui jurang maut, kematian. Itulah hari Paskah. Dia sudah melewati jurang kematian, kemustahilan, segala jurang kegagalan. Dia sudah lewati semua. Dan kita yang sebenarnya sering kali yang goyang sendiri. Yesus gak pernah goyang, saudara. Yang goyang kita, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Yesus mah stabil terus, fokus. Dia tidak pernah melenceng, dia terus setia, dia terus memimpin kita sampai kepada ujungnya. Saudara, hari ini saya berdoa agar kita semua mengalami seperti Justin Blondin. Ada amin saudara? Mengikuti Yesus sampai akhir dalam perjalanan kita. Kita punya jaminan yang luar biasa. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini, kalau saya sebut kalau tokoh agama, gak ada seperti Yesus. Yesus sudah mati, bangkit pada hari ketiga. Dan berjanji lagi menjemput kita yang kedua kali. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dan dialah mengutus Roh Kudus memimpin perjalanan iman kita dari hari ini sampai satu hari kita ketemu dengan Kristus. Luar biasa. Saya berdoa buat keluarga Pak Acan Blondin dan kepada Justin Blondin agar keluarga ini mengalami perjalanan Ibrani 12 tadi. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Pak, silakan duduk. Luar biasa. Ya, jadi firman Tuhan bilang 1 Petrus 2 ayat 6 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Yaitu apa? Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang beriman kepada Yesus, hidupnya, pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan, tidak akan dipermalukan. Ada amin saudara, hidup imanmu gak akan dipermalukan karena Kristus ada dalam kehidupanmu. Saya tutup dengan kembali 2 Timotius 1 ayat 5-6 berkata demikian. Aku ingat dengan imanmu yang benar. Saudara ingat dengan iman yang benar? Ya, personal faith. Bukan iman yang salah, bukan abstract faith, bukan ceremonial faith. Dan dikatakan iman yang seperti itu, iman yang benar, pertama-tama dimiliki oleh nenekmu Lois. Ternyata Lois bukan hanya di zaman Timotius, ada juga di gereja ini. Saya undang nenek yang disebut Lois. Wah, silakan ibu. Ini neneknya masih gaul nih kelihatannya ya. Oke. Yang kedua, anak dari ibu Lois namanya Eunike. Silakan Bu, ada di sini. Ya, Ibu Eunike. Wah, ini memang cocok kelihatannya. Ini bukan anak beneran ya, bukan ya? Bukan ya, oke. Ya. Ini Eunike. Hai Eunike. Jangan terlalu dekat Eunike. Geser sedikit. Oke, stop. Kemudian dia punya anak Timotius. Mana Timotius? Wah. Silakan. Ini upgrade. Karena memang jadi gede banget. Timotius, silakan Timotius sebelah sini. Ya, ya boleh ditampilkan Timotiusnya. Nah, saudara menarik sekali. Dikatakan demikian. Iman yang seperti itu pertama-tama dimiliki nenekmu Lois. Tapi juga oleh ibumu Eunike. Dan kamu punya iman yang sama. Nah, berarti Timotius punya iman yang benar. Ya kan, kayak yang tadi ayat di atas. Iman yang benar. Seperti mamanya, seperti neneknya. Nah pertanyaannya aneh, menarik ya. Kenapa seperti mamanya dan neneknya? Berarti iman bisa diimpartasikan. Iman ternyata bisa dilihat dari orang tuanya. Memang iman bukan liturgi, bukan tradisi, bukan gara-gara orang tua Kristen, anak pasti Kristen, bukan. Tapi iman orang tua bisa diimpartasikan ke anaknya. Lewat apa? Lewat kehidupan dari neneknya dan mamanya. Berarti kesimpulannya apa? Kenapa iman Timotius bisa ikut seperti mama dan neneknya? Karena tiap hari dia lihat neneknya berdoa sama Yahweh.
berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah bangsa Israel. Dia lihat mamanya tiap hari baca kitab suci, kitab Taurat pada saat itu. Berarti kesimpulannya apa? Iman bisa diimpartasikan melalui keteladanan kehidupan. Anak-anak tidak akan ikut dengan apa kata orang tua, tapi anak-anak akan ikut dengan apa yang orang tuanya lakukan. Ada amin saudara? Kalau orang tuanya berdoa, kalau orang tua baca firman, kalau orang tuanya waktu menjalani perjalanan mereka dan punya tantangan dan kesulitan, percayalah anakmu akan ikut seperti engkau. Ada amin saudara? Jadi Timotius dia lihat contoh hidup dari mamanya, dia lihat contoh hidup dari neneknya. Luar biasa. Hari ini saya berdoa buat orang tua. Hari ini sekarang waktunya engkau yang membawa anak-anakmu dalam perjalanan iman bersama dengan Kristus. Tapi yang menarik lagi, kenapa kok mamanya dan neneknya, kok nggak papanya sama kakeknya? Inilah perlu pelayanan pria sejati. Karena memang ternyata menurut survei ya, wanita itu lebih rohani, cenderung. Nah, ya kan kalau kita sering di gereja banyak, gimana suaminya? Ya Pak, tolong doakan ya, lagi banyak. Ini Pak perlu waktu proses, kira-kira begitu. Ya, ya kan? Jarang kan yang suaminya datang, istri mana? Iya Pak, istri saya lagi bergumul apa? Banyak kan istri yang bergumul saudara. Makanya ternyata nggak ada duanya. Nah kenapa? Karena satu-satunya catatan di dalam Alkitab ada di Eunike. Baca nanti. Kenapa ada Eunike dan Lois? Kenapa bukan Edward? Ada di Full Gospel lagi ya Edward ya. Asyung. Terus yang berikut? Loki. Ya atau siapa deh. Kan deket-deket ya. Lois sama Loki. Edward. Nanti bisa difoto dikirim ke Edward. Kalau ini gak tahu deh ya. Loki ada gak? Nah saudara ternyata di dalam Alkitab dicatat. Kenapa tidak ada nama ayah dan kakeknya? Karena suami dari Eunike bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Orang Yahudi tidak pernah mendelegasikan, mengoutsourcing, memberi pendidikan anak-anak secara rohani kepada bangsa lain. Orang Yahudi sangat konsisten, mereka akan mendidik sendiri. Maka itulah pernyataan, kalau engkau berbaring, engkau berjalan, engkau kemanapun, engkau harus mengajar anakmu. Jadi kesimpulannya apa? Eunike orang Yahudi, mamanya orang Yahudi, mereka yang mendidik. Maka saya mau beritahu, jangan pernah sekedar outsourcing anakmu di sekolah minggu. Jangan engkau tuntut guru-guru sekolah minggu atau pembina-pembina untuk bisa replace. Mereka hanya menjadi yang memperlengkapi, mendorong. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa agar kita semua menyadari bahwa kita perlu bertanggung jawab mengimpartasikan iman kepada anak-anak kita. Ada amin? Nah tapi pertanyaannya yang ketiga, coba lihat ayatnya lagi. Bilangnya apa? Ya ayatnya bilang 2 Timotius 1:5-6, itulah sebabnya aku mengingatkan engkau supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu yang memberikannya ketika aku menumpangkan tangan ke atasmu. Nah apa hubungan penumpangan tangan dengan iman? Ternyata iman bisa diimpartasikan selain lewat keteladanan hidup, lewat juga penumpangan tangan. Bukan sembarangan loh, penumpangan tangan itu bukan terus ada sinar turun. Bukan, tapi penumpangan tangan itu bicara memberi otoritas, memberi kepercayaan. Dan siapa yang mendoakan dia? Karena Paulus tahu dia gak punya bapak jasmani yang dari orang Yahudi, Pauluslah yang mewakili papanya. Maka dia bilang, akulah Paulus yang menumpangkan tangan buat kamu. Supaya imanmu semakin bertumbuh dan imanmu menjadi iman yang benar. Saudara, inilah maksudnya kita perlu gereja. Kita perlu keluarga rohani. Supaya keluarga rohani kita yang bisa mendoakan kita. Kalau anak-anak muda orang tuamu hari ini belum lahir baru, tidak apa-apa. Masih ada bapak ibu rohanimu di gereja ini yang bisa mendoakan engkau, menuntun engkau, membawa perjalanan imanmu semakin hari sempurna seperti kehendak dari Tuhan kita. Ada amin saudara? Hari ini Paulus menumpangkan tangan dan impartasi iman terjadi di dalamnya. 3 hal ini saudara lakukan, percayalah engkau akan mengalami kalibrasi iman semakin hari semakin serupa seperti keinginan dia.
berikan kemuliaan yang terbaik kepada Dia. Silakan duduk saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sudah memimpin kami, membawa perjalanan iman. Sama seperti Ibrani 12 tadi berkata, Tuhan kami rindu, biar kiranya Engkau terus membawa kami dalam perjalanan iman. Biar kiranya mata kami tertuju kepada Yesus yang memimpin kami dari satu iman kepada iman yang berikutnya. Dan iman itu akan mencapai kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Hari ini berapa banyak saudara yang rindu mengizinkan iman terus bertumbuh dalam hidupmu. Hari mari kita angkat tangan kita. Kami berdoa Tuhan, agar kami punya pengalaman iman secara pribadi. Kami punya pengalaman dengan Kristus. Dan hari ini kami berdoa biar kiranya kami mau Tuhan mengimpartasikan iman kami lewat keteladanan hidup kami. Lewat doa-doa, lewat pelayanan, lewat berbagai hal yang kami lakukan. Tuhan kami bersyukur biar kiranya generasi yang di bawah, generasi yang hari ini ada, mereka akan melihat contoh keteladanan itu. Dan hari ini kami berdoa, hei orang-orang tua, tumpangkan tangan buat anakmu. Makanya gak aneh kenapa ada anak sekolah orang tua tumbang tangan. Waktu anaknya berangkat dia tumbang tangan. Bukan kebiasaan, tapi itu tanda bahwa ada iman yang diimpartasikan. Tuhan hari ini hamba-Mu berdoa agar lewat gereja ini, ada Bapak Ibu rohani di gereja ini, di gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, ada penumpangan tangan yang diberikan supaya sungguh iman jemaat di tempat ini akan semakin bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa biar kiranya kami mau menerima kasih karunia dari Engkau Tuhan.